dilapisi dengan sarung kulit yang ia sembunyikan di balik kaos yang berlapis jaket. Celurit itu tersimpan dengan rapih dan benar-benar tidak terlihat oleh siapapun, kecuali Hendrik dan kawan-kawannya. "Ayo, maju kalian semua!" tantang Pepeng. Akhirnya, perkelahian pun dimulai dan tidak bisa dihindari. Hendrik pun kewalahan karena Pepeng seperti bukan anak kemarin malam dalam memainkan celurit. Gerakannya yang sangat lincah dan gesit. Maka tak beberapa lama kemudian, Pepeng berhasil menghabisi mereka semua. Hendrik gemetar mulai ketakutan saat melihat rekan-rekannya yang tergeletak dengan bergelimang darah. Hendrik pun diam-diam langsung kabur, melarikan diri secepat yang ia bisa. Pepeng berusaha mengejarnya. Namun, di sana Hendrik berlari ke arah jalanan yang sangat ramai. Akhirnya, Pepeng membatalkan pengejaran tersebut. Pepeng membiarkan Hendrik kabur dan tidak mengejarnya lagi. Karena baju dan kedua tangannya penuh dengan darah. Karena Pepeng takut ada warga yang tahu. Tapi Pepeng berjanji akan menghabisi Hendrik secepat mungkin. Pada keesokan harinya, banyak berita beredar tentang dua preman yang tewas karena duel dengan ahli carok Madura rupanya membuat geger. Seketika polisi mencari Pepeng. Namun, sebelum menghabisi Hendrik, dia tidak akan menyerahkan diri ke polisi. Sedangkan Hendrik sendiri sudah berkumpul di Tanjung Priok untuk meminta perlindungan pada para seniornya. Hendrik di sana sedikit lega dan meyakini Pepeng dipastikan akan lebih dulu masuk penjara. Dan tidak akan mungkin bisa menghabisi Hendrik. Para komplotan preman lain pun meminta Hendrik untuk tetap fokus dengan acara pertemuan para preman di daerah Tanjung Priok. Harus diketahui ternyata acara itu sebenarnya untuk berbagi wilayah kekuasaan. Dan dimeriahkan dengan pesta besar-besaran dengan miras dan wanita penghibur. Sebuah pesta besar yang didanai dari hasil memeras kios-kios hingga mengorbankan nyawa seorang Said. Singkat cerita, Pepeng pun akhirnya mendatangi pesta preman itu. Pepeng datang dengan menyamar menggunakan topi dan masker. Dia juga ikut berkumpul dengan para preman lainnya dan saling berjabat tangan satu sama lainnya. Hingga tibalah Pepeng menjabat tangan Hendrik dengan genggaman yang sangat keras dan penuh amarah. Hendrik kagetnya bukan main, karena orang yang ada di hadapannya itu adalah Pepeng. Hendrik yang melihat mata Pepeng seperti haus darah. "Ini adalah pesta kematianmu, Hendrik," teriak Pepeng. Para preman yang lain terkejut mendengar teriakan itu. Mereka sadar ada penyusup yang masuk ke markas mereka. Hendrik langsung merontak dan ketakutan sambil melepaskan tangannya dari cengkeraman jari Pepeng. Kemudian Hendrik berteriak kalau orang inilah yang telah menghabisi Godi dan Marong. Seketika mereka semua yang berkumpul di sana terbangun dan langsung menyergap Pepeng yang sedang mengeluarkan celuritnya. Awalnya, satu persatu preman itu maju. Mereka membantai Pepeng dengan pukulan dan tendangan yang sangat keras. Namun, 1 menit kemudian mereka sudah tersungkur dengan usus terburai.